Putri Anne di sini melepas hijabnya. Dan melepas hijab itu adalah sebuah kondisi seorang wanita itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi kali ini bukan Amanda Manopo yang menyebabkan retaknya hubungan antara Arya Saloka dan Putri Anne. Saya melihat bahwa wanita ini adalah wanita yang akan selalu mendampingi Arya Saloka. Selalu seakan-akan ini tuh dipasangkan bersama-sama. Menurut kalian siapa? Putri Anne ini sudah menjadi seorang janda. Karena saat seorang netizen menyapa dengan sebutan janda, dia menjawab sapaannya dan seakan mengiyakan. Tapi tentu saja ini bisa jadi sesuatu yang bercanda. Tapi yang tidak bercanda di sini adalah Putri Anne di sini melepas hijabnya. Dan melepas hijab itu adalah sebuah kondisi seorang wanita itu sedang tidak baik-baik saja. Terutama saat mereka memiliki permasalahan dalam asmara. Tapi kali ini bukan Amanda Manopo yang menyebabkan retaknya hubungan antara Arya Saloka dan Putri Anne. Jika memang itu terjadi, lalu siapakah wanita itu? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Arya Saloka ini terlihat menghapus seluruh foto Putri Anne di sosial medianya. Begitu pula sebaliknya, Putri Anne menghapus foto Arya Saloka. Dan mereka berdua ini tampak seakan-akan tidak ada masalah, menunjukkan ketegaran dan kekuatan mereka. Bom waktu yang selama ini ditahan oleh Putri Anne seakan-akan meledak saat ini. Dan melihat kartu ini, saat mereka berdua berusaha menguat-nguatkan, sepertinya ada sebuah konflik di dalam rumah tangga mereka. Tapi sayangnya ini hanya mereka berdua yang mengetahui dan bisa memberikan verifikasinya. Walaupun adanya unggahan-unggahan foto tentang rumah mereka yang mulai sudah tidak terurus, tapi kira-kira mengapa konflik itu bisa terjadi? Kita melihat bahwa diduga Amanda Manopo penyebab dari hal ini tadi. Tetapi berikutnya kita akan melihat bahwa bukan Amanda Manopo yang terus kemudian menyebabkan ini semua terjadi. Menurut kalian siapa? Kalau saya kira bukan karena Amanda Manopo selain memiliki perbedaan keyakinan yang mungkin akan sulit untuk melanjutkan hubungan dengan Arya Saloka. Tapi nama yang baru ini sepertinya akan bisa lebih mengena karena ini akan lebih sering berjumpa dengan Arya Saloka dibandingkan kedua wanita yang sebelumnya sudah saya sebut namanya tadi. Saya melihat bahwa wanita ini adalah wanita yang akan selalu mendampingi Arya Saloka. Selalu seakan-akan ini tuh dipasangkan bersama-sama. Perempuan ini bisa jadi datang dari kalangan artis dan sudah cukup sering berlalu lalang di layar kaca. Coba tebak, kira-kira siapa namanya? Dan diperkuat dengan adanya isu antara Arya Saloka dan juga Putri Anne dan Amanda Manopo ini, maka sebenarnya mereka berdua ini menunggu waktu sampai akhirnya hubungan ini dipublikasikan. Mereka masih sabar menanti ini karena mereka sebenarnya sekarang ini pun sudah mulai sering bertemu, sering bersama. Hanya tinggal menunggu masalah waktu, wanita ini akan tampil di publik bersama Arya Saloka. Dan segera perempuan ini akan menggantikan posisi Amanda Manopo yang selalu dulu itu disanding-sandingkan dengan Arya Saloka. Lalu bagaimana kondisi rumah tangga antara Arya Saloka dan Putri Anne yang sebenarnya? Ini ada sepenuhnya di tangan Arya Saloka. Jika dia mau untuk memperbaiki komunikasi, sama seperti saat dia dulu bermasalah dengan Amanda Manopo, maka ini semua sangat mungkin kembali kepada relnya dan rumah tangganya akan terselamatkan. Tetapi jika pilihannya ini sebaliknya atau ya sudah, dibiarkan saja ini, maka sebenarnya perpisahan adalah satu hal yang tidak bisa terelakkan. Kita akan tahu dan ini semua terlihat dari gelagat-gelagat yang saat ini muncul. Kita akan tahu bahwa kalau wanita itu punya masalah, mereka melakukan sesuatu yang drastis dalam hidupnya. Ngecat rambut, motong rambut, sampai membuka cadar atau hijab. Dan sama seperti yang saya katakan di awal tahun, bahwa sesuatu yang akan menyebabkan perselingkuhan atau perceraian adalah cinta lokasi yang timbul di lokasi syuting. Saya sudah katakan itu di Desember kemarin, di Januari juga itu terulang lagi. Saya katakan di tahun ini akan sering terjadi hal semacam itu dan itu terjadi. Terakhir kemarin terjadi kepada Randy Karnet dan kali ini mempertegas apa yang terjadi bisa saja pada Arya Saloka kali ini. Apa yang membuat mereka berdua ini terus kemudian bermasalah dan memunculkan rasa iblis. Iblis itu bukan artinya jahat, tapi rasa egois yang muncul itu adalah karena udah jarang ketemu, terus kemudian jarang bisa berkomunikasi, apalagi melihat betapa
berhasilnya Arya Saloka membuat baper emak-emak se-Indonesia dengan aktingnya yang sangat-sangat mumpuni kepada Amanda Manopo. Bahkan netizen yang selama ini selalu mengaitkan mereka berdua dan menganggap malah seakan-akan Putri Anne ini bahkan menjadi orang yang mengganggu kemesraan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Ini satu hal yang tentu saja jika kalian wanita yang kebanyakan normal, tentu saja pasti tidak akan bisa kuat menahan deraan yang seperti ini. Coba tulis pendapat kalian di bawah sini. Dan setelah ini, saya akan yakin jika Arya Saloka tidak mengambil libur atau mencoba untuk paling tidak off dari pekerjaannya dan kembali menjadi kepala keluarga untuk sementara waktu bersama istri dan anaknya, maka saya takutkan rumah tangganya ini akan bisa berakhir saat ini juga. Meluangkan waktu bersama keluarga adalah kuncinya, dan jika ini tidak dilakukan, maka semua ini akan sia-sia. Dan ini jelas bahaya mengintai pada rumah tangga mereka yang disebabkan oleh adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka ini. Dan itu ternyata bukan Amanda Manopo. Dan jelas seorang pria seperti Arya Saloka, seperti saya, juga menghendaki dukungan dan support dari wanita yang memang mau mensupport dan dia kehendaki. Maka pertanyaan, apakah mereka ini sudah bercerai? Maka saya katakan bahwa Five of Cups ini melambangkan segalanya. Jika ternyata rumah tangga ini sudah tidak ada komunikasi, jika ternyata pertemuan saja itu sangat jarang terjadi, dan kebersamaan adalah satu hal yang mahal harganya, maka sebenarnya ini kan sama seperti seseorang memang sudah berpisah dan bercerai. Kesibukan di lokasi syuting yang memakan waktu hingga 24x7 tampak menjadi sebuah penyebab juga tidak terurusnya rumah tangga, ya tidak hanya Arya Saloka, tapi siapapun yang melakukan itu tadi. Dan ini semua kembali ke keputusan laki-lakinya. Akankah dia memperjuangkan untuk kembali lagi dengan lebih selektif memilih pekerjaan dan apa yang akan dilakukannya dalam pekerjaan itu? Karena jika kita melihat Arya Saloka di hari yang kemarin, maka kita akan yakin bahwa kedepannya akan semakin banyak judul stripping yang akan dilakukannya. Dan mustahil kan Arya Saloka akan bermain di judul komedi atau mungkin di judul yang lainnya. Dan saat dia dipasangkan dengan siapapun wanitanya, maka saya pikir hal seperti ini tidak akan bisa dihindari lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian juga mengalami hal yang sama? Terpisah dengan pasangan kalian dan tidak tahu pernikahan kalian akan menuju kemana? Silahkan hubungi nomor di sini dan izinkan saya membukakan kartu untuk melihat masa depan yang terbaik versi kalian sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.